Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa warta lisan yang akan kita sampaikan. Yang pertama, apabila ada umat dalam ruang ini yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Kepaduri, kami mohon untuk berdiri. Selamat datang Ibu, selamat beribadah, nanti akan di tim pemerhati minta tolong. Terima kasih Bu. Yang kedua, Komisi Dewasa GKI Kepaduri mengajak umat untuk bergabung dan mengikuti acara virtual tour melalui Zoom pada Minggu 31 Juli 2022 pukul 19. Jadi hari ini nanti sore Bapak Ibu. Yang ketiga, umat diundang untuk bergabung dan mengikuti acara talk Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan melalui media Zoom pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 pukul 19.30 dengan tema Komplain dan Kekuatan Berpikir Positif yang akan dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra. Yang keempat, kebaktian lansia akan diadakan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 10 pagi. Opa-oma dapat mengikutinya secara virtual di kanal YouTube GKI Kepaduri. Yang kelima, mulai minggu depan dan sepanjang bulan Agustus, kita akan memasuki bulan musik dengan tema Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Seluruh rangkaian acara bulan musik ini dapat Bapak Ibu atau umat lihat di warta jemaat digital atau di flyer yang akan disampaikan melalui grup WA di GKI Kepaduri. Yang keenam, dalam kebaktian hari ini kita akan mensyukuri pelayanan PPK Tabita yang ke-54. Dan pelayan firman pada pagi hari ini adalah Pendeta Emeritus Hengki Kartamiharja dengan tema Terus Menjadi Sahabat di Situasi Kurang Bersahabat. Demikian warta yang kita dengarkan bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah, kita bersaat teduh. Umat diundang berdiri. Dalam kasih dan anugerah Allah, sambutlah undangannya untuk bersekutu dan berjumpa dengan Allah dan juga bersekutu dengan sesama. Haleluya, sungguh layak untuk bersyukur kepadanya. Naikkan pujian kepadanya, sambutlah undangannya dengan sukacita dan sorak-sorai. Haleluya, sungguh layak untuk bersyukur kepadanya. Kita menyanyi PKJ 7, bait pertama sampai ketiga. Tuhan, bernyanyi dan bermazmur.
Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat Tuhan, marilah kita memasuki ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan Tuhan sumber segala berkat yang menjadikan segala sesuatu dan memelihara dengan kasih-Nya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan, ada sebuah ungkapan yang menuliskan, sahabat mencarimu ketika yang lain mencacimu, mereka merangkulmu ketika yang lain memukulmu. Ungkapan tersebut ingin menggambarkan peran seorang sahabat. Sahabat memang bukan sekedar sosok yang hadir dalam momen-momen yang baik. Sahabat adalah sosok yang hadir di dalam situasi yang tidak bersahabat. Dan itulah yang kita saksikan dalam diri Yesus Kristus. Ia hadir ke dunia untuk menjadi sahabat bagi manusia, meski kondisi dunia tidak bersahabat. Berjumpa dengan manusia yang penuh dosa dan bahkan melukai hatinya, mendapat juga kondisi dunia yang penuh kerusuhan dan kesuraman. Sebagai muridnya, kita diutus meneladani Yesus yang terus menjadi sahabat di situasi kurang bersahabat. Umat Tuhan, panggilan ini pun dihayati oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Barat melalui salah satu badan pelayanan yaitu PPK Tabita yang telah hadir selama 54 tahun. Untuk menjadi sahabat di situasi kurang bersahabat, khususnya bagi sesama yang berduka dan kehilangan. Keberadaan PPK Tabita di GKI Sinode Wilayah Jawa Barat menjadi saluran berkat sekaligus cermin diri untuk kita merefleksikan panggilan Allah. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghayati panggilan untuk menjadi sahabat? Sudahkah teladan Yesus menjadi pandu kita? Apakah panggilan ini tercermin dalam keseharian kita? Apakah kita tetap menekuni panggilan ini meski situasi yang dialami tidak bersahabat? Umat Tuhan, sejenak kita menoleh untuk merenungkan dan menghayati teladan Yesus yang sudah terlebih dahulu menjadi sahabat bagi kita semua. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh, kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan hidup penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang.
harap, bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Ma Tuhan, mari kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu untuk mensyukuri cinta kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Berkat-Mu melampaui apa yang kami bayangkan. Meski kami lemah dan berdosa, Engkau mau menjadi sahabat bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan ketika persahabatan yang Engkau bangun tidak kami acukan dalam kata dan karya. Perilaku yang ditunjukkan kadang tidak memperhatikan bahwa kami adalah sahabat-Mu. Kami masih bingung untuk menghadirkan diri secara bermakna bagi sesama. Kami kurang peduli dengan orang-orang yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Kami cuek dan bahkan menutup diri pada orang-orang yang ada di dalam kesendirian, duka cita, dan kehilangan orang yang mengasihi dan dikasihinya. Ya Allah, kasihanilah kami. Kiranya pengampunan-Mu menyadarkan kami untuk terus menjadi sahabat di situasi kurang bersahabat bagi sesama kami. Sebagaimana teladan yang ditinggalkan Kristus, Tuhan kami yang terkasih. Dalam pertolongan-Mu kami berdoa. Amin. Ya Yesusku terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasihku padamu semakin besar. Mari diundang untuk berdiri.
Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan melalui Efesus 1 ayat 7 sampai 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Berbahagia bagi teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta di dalam surga, yang juga setiap saat hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami lewat ibadah saat ini, di mana kami boleh memperingati 54 tahun perjalanan PPK Tabita. Kami hendak merenungkan keberadaannya lewat firman Tuhan saat ini. Kau bukakan pintu hati kami Tuhan, supaya sabdamu boleh menerangi, sehingga kami lebih memahami arti keberadaan PPK Tabita dalam kehidupan kebersamaan kami, dalam kehidupan keseharian kami,
untuk terus menjadi sahabat bagi setiap orang yang kami kenal yang sedang dalam situasi kurang bersahabat. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus akan bekerja ketika kami merenungkan firman Tuhan. Bahkan Roh-Mu juga yang akan mengurapi hamba-Mu sehingga ia dilayakkan untuk menjadi sarana di dalam rancangan Tuhan saat ini. Jadilah kehendak-Mu, bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu untuk dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang bersedia mendengarkan, menyimpan dalam hatinya, dan memberlakukan dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kalau pada kesempatan ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Ini betul-betul sebuah anugerah Tuhan ketika pandemi masih terus berlangsung, bahkan levelnya sekarang naik lagi, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama. Dan khususnya bagi saya secara pribadi, saudara-saudara, ini adalah satu kesempatan anugerah yang luar biasa, masih tetap boleh melayani Tuhan di usia yang ke-76 ini.
Saudara, sebuah pertanyaan ketika kita merayakan hari ulang tahun ke-54 PPK Tabita. Ketika mendengar kata Tabita, apa yang secara spontan muncul dalam pikiran kita? Saudara-saudara, tentu tergambar jelas dalam benak kita masing-masing. PPK Tabita adalah sebuah sarana, tempat di mana banyak orang menumpahkan air mata. Banyak orang mengalami kesedihan di tempat ini. Banyak orang merasa kehilangan. Minggu ini saja, saudara-saudara, Kepaduri sudah kehilangan 3 orang. Ibu Mariati Chandra, Pak Andiarto Suryana, dan yang besok akan dikremasi juga Ibu Hilda. Oleh karena itu, ketika kita mendengar kata PPK Tabita, saudara-saudara, dan saya mendapat tugas untuk memimpin ibadah ini, saya pikir ya memang pantaslah dalam usia 76 tahun ini, karena memang sudah dekat-dekat juga saudara-saudara. Kalau mungkin Pak Adi yang diminta untuk berkhotbah, pikirannya masih jauh ya, karena baru menikah dan masih usianya jauh lebih muda. Namun saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun kita harus coba untuk merenungkan kembali seorang tokoh perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas, yang artinya adalah rusa betina. Dari arti kata Tabita ini, saudara-saudara, kita bisa menyimak satu pribadi yang harusnya lincah cekatan, tidak pernah menunda. Ya. Dan oleh karena itulah, maka kita tahu bahwa di dalam kehidupan yang dijalani oleh Tabita ini, dia banyak sekali berbuat baik, berbuat amal, kebajikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Terbukti pada waktu ia meninggal dan Petrus datang, begitu banyak ibu-ibu dan janda-janda yang merasa kehilangan, menunjukkan buah tangannya. Ini baju, ini sweater buatan Tabita ini untuk kami, ya, yang sudah sama-sama lanjut usia karena mereka ibu-ibu dan janda-janda. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang tidak kalah menarik adalah karena kebaikan, kecekatan dari Tabita ini menebarkan kasih kepada orang-orang, maka ketika murid-murid tahu ia meninggal dan menyuruh datang kepada Petrus yang sedang ada di Lida, Petrus pun secara spontan merespon. Nah, saudara-saudara, jarak antara Yope dan Lida itu di sebelah tenggara. Yope itu agak ke atas, jadi sebelah tenggaranya ada Lida, kira-kira jaraknya 17 atau 18 kilometer dari Yope. Jadi kalau sekarang mungkin dari sini ke Tangerang lah, nggak terlalu jauh ya. Jadi zaman dulu itu masih bisa terjangkau dengan jalan kaki, dengan naik onta dan sebagainya. Jadi Petrus tidak menunda-nunda untuk segera datang ke Yope. Dan apa yang terjadi saudara-saudara di Yope itu ketika begitu banyak perempuan, ibu-ibu dan janda-janda yang mengerumuni dia menunjukkan ini loh perbuatan baik dari Tabita.
Petrus justru menyuruh mereka pergi semua. Dan Petrus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Tabita ini. Dan saudara-saudara, ketika mempersiapkan renungan saat ini, ada penafsir yang mengatakan bahwa sangat mungkin Petrus itu sudah sangat berubah, tidak temperamental tetapi memiliki iman yang luar biasa. Ya sungguh-sungguh yakin akan firman Tuhan. Dan penafsir itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus kepada Tabita itu didasari oleh amanat Tuhan Yesus kepada murid-murid di dalam Matius pasal 10, saudara-saudara. Ayat yang ke-8. Matius pasal 10 ayat yang ke-8 mengatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sering kali mendengar sebutan untuk orang pandai atau dukun-dukun dengan mantra-mantranya. Kalau orang-orang seperti itu saja diyakini oleh, tentu bukan orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu mantranya bertuah, mantranya punya kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa mencelakai orang, bisa berbuat sesuatu jarak jauh kepada orang lain. Petrus, saudara, ketika sebagai salah satu murid diutus oleh Tuhan Yesus dan mendapatkan firman tadi, Matius 10 ayat yang ke-8. Petrus memegang firman ini dan mewujud nyatakannya sebagai bagian dari keyakinan imannya. Maka di lidah itu menurut tafsirannya juga sudah begitu banyak orang sakit disembuhkan. Dan ketika mendengar nama Tabita dengan segala kebaikan yang telah dilakukannya, Petrus dengan seluruh keyakinannya, setelah dia mohon kepada Tuhan, Tabita bangkitlah. Mungkin perkataan ini saudara-saudara perkataan yang sederhana, tetapi kalau dilandasi dengan satu keyakinan iman yang luar biasa, itu bisa membuahkan satu mujizat yang juga luar biasa. Dan memang ternyata Tabita kemudian bangkit kembali. Nah, kita yang selama ini mengaku sebagai murid Tuhan, begitu banyak mendengar firman-firman, bagaimana firman Tuhan itu sebetulnya harus menjadi satu kuasa, kekuatan dalam diri kita untuk berbagi kasih dengan orang-orang lain. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, memang dalam pengalaman perjalanan pelayanan saya sempat mirip-mirip lah mendekati iman yang dimiliki oleh Petrus saat menyembuhkan Tabita. Pernah ada satu ibu yang kerasukan, dipanggil oleh mamahnya, katanya yang sudah meninggal, untuk segera berangkat
Dan saudara anaknya dengan menangis datang ke gereja dan memanggil saya untuk mendoakan. Lalu ketika saya hadir di tempat di rumah ibu ini, ya saya katakan iman saya belum sebesar iman Petrus, saudara. Oleh karena saya pada waktu itu tidak berdoa sendiri, tetapi minta ditemani oleh beberapa penetua. Tolong bantu saya berdoa untuk ibu ini. Dan saudara, pada waktu itu saya berdoa dengan sungguh-sungguh dan minta supaya ibu itu disembuhkan dari kerasukannya. Dan memang pada waktu itu ada semacam suasana yang agak panas dalam tubuh saya. Dan setelah selesai berdoa, ibu itu tertidur. Dan bangun tidur ternyata memang sudah tidak kerasukan lagi. Dan yang kedua, pengalaman saya pernah di satu jemaat kecil juga ada suami istri yang sudah agak tua. Dan si istri rupanya belum siap untuk ditinggal oleh suaminya. Nah, suaminya saat itu sedang sakit parah dan ya kelihatannya sudah tidak ada harapan. Pada saat itu saya juga berdoa bersama dengan beberapa penetua dan sakitnya disembuhkan. Walaupun sekarang tentu orang itu sudah meninggal juga, saudara. Ya. Tapi itu dua pengalaman yang boleh berbicara kepada saya bahwa kalau kita sungguh-sungguh meyakini, saudara-saudara, firman Tuhan itu punya kuasa. Bahkan Tuhan Yesus itu tidak hanya sekedar mengutus kita, tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan dirinya, menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 itu dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Dan kamu adalah sahabat-sahabat Tuhan. Kita adalah sahabat Tuhan. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita coba menumbuhkan keyakinan iman kita berdasarkan firman-firman yang dijanjikan Allah kepada kita sebagai murid-muridnya saat ini. Dan satu pesan dari Matius 10 tadi, bagikanlah dengan cuma-cuma. Tidak ada biaya, saudara-saudara, untuk membagikan kasih kepada orang-orang lain. Karena kamu juga telah menerimanya dengan cuma-cuma. Ya, kita harus punya kerelaan, kebesaran hati untuk tetap menjadi sahabat bagi orang-orang dalam situasi yang kurang bersahabat. Nah, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kalau bicara soal PPK Tabita, itu kita tidak boleh melupakan seorang tokoh yang juga anggota jemaat yang pernah membuka pos di Kosambi Timur, Pak Liman Suhendra. Saudara mungkin kita kenal dengan Pak Liman Suhendra karena sebagian lahannya menjadi cikal bakal dari keberadaan GKI di Kosambi Timur. Saudara, awalnya Pak Liman itu adalah pendiri, ini sedikit sejarah, informasi saja. Salah seorang pendiri dari dulu namanya YPK Tabita. Yayasan Pemakaman Kristen Tabita. Tanggal 23 Juli tahun 68. Itu mulai didirikan. Pada saat itu Pak Liman itu menjadi anggota dari GKI Halimun. Yang awalnya GKI Halimun juga dari lahan yang disediakan oleh Pak Liman di Jalan Salak nomor 14 di Manggarai di sana, belakang Jalan Guntur. Dan kalau tempat GKI Halimun yang sekarang itu menempati bekas taman kanak-kanak penabur
dan SD Penabur yang dulunya ada di Jalan Halimun sekarang digunakan menjadi gereja. Dari Halimun karena Pak Liman ini punya tambak di daerah di Kampung Naga sana, Kampung Melayu, Teluk Naga, maka dia pindah ke Kosambi Timur. Dan saudara-saudara, begitu besar pengabdian, perhatian Pak Liman Suhendra ini untuk PPK Tabita ini. Dan ia memang seorang yang cekatan ketika masa mudanya. Saya kenal baik dengan beliau, cukup baik juga kedekatan kami. Lalu dia setiap kali ketika Pak Andi Teng menjadi jemaat di GKI Halimun itu, kemanapun Pak Andi Teng melayani sampai nyebrang laut, Pak Liman itu selalu mendampingi. Dan oleh karena itulah ketika almarhum Pak Liman meninggal, saudara-saudara, beliau adalah yang pertama mendapat fasilitas dimakamkan dengan mobil Alphard kalau tidak salah. Pada waktu itu baru sekali beli mobil baru, walaupun yang bersangkutan tidak merasakan enaknya mobil itu, tetapi paling tidak ya sesuai dengan pengabdiannya. Saudara, ini sedikit cerita mengenai Pak Liman Suhendra karena memang awalnya itu YPK Tabita ini merupakan lembaga yang independen. Baru tahun 1976 itu diserahkan kepada Sinode GKI Jabar. Nah, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam perkembangannya, pada ulang tahun ke-54 minggu yang lalu itu diresmikan juga penyelesaian rencana pembuatan krematorium yang baru di Rumah Sakit Ukrida, Jalan Arjuna. Ya, jadi ke depan nanti kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke Oasis atau ke Husada. Sudah ada yang dekat dengan tempat kita, krematorium milik Tabita di Rumah Sakit Ukrida. Nah, saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada iman yang dimiliki oleh Petrus, maka sebetulnya kalau kita mendengar kata Tabita, konsep yang ada dalam pikiran kita dalam situasi yang sedang bersahabat, itu harusnya berubah. Tabita bukan sebuah sarana, fasilitas, tempat untuk orang mencucurkan air mata saja. Tetapi Tabita adalah titik awal dari kebangkitan Tuhan. Ya, kehidupan yang baru bagi setiap orang yang harus melewati Tabita. Karena itu saya juga teringat akan sebuah ilustrasi, saudara-saudara. Ada percakapan seorang anggota jemaat dengan pendetanya, dan anggota jemaat itu sungguh sangat aktif di dalam pelayanan. Ke satu saat dia bertanya, "Pak Pendeta, apakah saya pasti masuk surga? Kalau seperti seperti pemungut cukai itu mempersembahkan setengah dari hartanya untuk pelayanan." Pak Pendetanya menjawab, "Belum tentu, saudara. Belum tentu masuk surga." "Wah, masa Pak Pendeta? Setengah dari harta saya persembahkan untuk pelayanan gereja." Pak Pendeta tetap mengatakan belum tentu. Yang kedua, "Pak Pendeta, kalau salah satu mobil saya yang termahal
saya berikan untuk operasional gereja, apakah saya masuk surga? Pak Pendeta tetap mengatakan, belum tentu saudara. Lalu orang ini bertanya, kalau begitu apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk surga? Pak Pendetanya menjawab dengan sederhana, ya kamu harus mati dulu. Jadi saudara, PPK Tabita itu bukan sekedar untuk orang galau di sana, orang merasa kehilangan. Kita yang dalam kondisi bersahabat justru wajib menjadi berkat bagi orang-orang dalam situasi yang kurang bersahabat. Karena bagaimanapun kedukaan itu secara fisik merasa orang dipisahkan dengan orang-orang yang begitu dekat selama ini dalam kehidupannya. Justru kita orang-orang dalam kondisi normal, kondisi bersahabat, maka setiap kali kita datang ke rumah duka, karena Pengkhotbah pasal 7 juga mengatakan, saudara, ya lebih baik kita main-main di rumah duka ya daripada ke rumah pesta. Waktu saya aktif dulu ya memang mainannya rumah sakit, krematorium, pemakaman, ya, rumah duka. Tapi ya setelah masa pandemi ini dengan komorbid dan pertimbangan usia, saya kadang-kadang monitor hanya dari YouTube saja. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan dengan tubuh yang segar, dengan keadaan kondisi yang bersahabat, maka kita wajib mengingatkan mereka yang sedang dalam situasi kurang bersahabat. Kamu di sini bukan saja kehilangan, memang secara fisik kehilangan, tetapi disinilah justru Tuhan Yesus Allah yang kita yakini menjadi sebuah awal dari perjanjian yang baru, dari kehidupan yang baru. Ya, oleh karena itu juga dalam istilah bahasa Inggris kan ada dua istilah untuk menyatakan kedukaan, rest in peace dan pass away. Ya, jadi kalau rest in peace ya adalah istirahat dalam ketenangan. Kalau pass away itulah satu pintu. Ya, jadi PPK Tabita ini merupakan satu pintu di mana orang beralih kepada satu kehidupan yang baru lewat kebangkitan yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan tugas kitalah sebagai para sahabat menghibur, menguatkan mereka yang dalam situasi kurang bersahabat. Biarlah kiranya kuasa firman yang mewarnai iman Petrus itu sungguh-sungguh bisa juga mewarnai kepedulian kita kepada saudara-saudara kita setiap kali kita mendengar ada kedukaan. Biarlah kita di sana bisa menjadi sahabat yang terus-menerus membagikan cinta kasih berkat kepada saudara-saudara kita yang kurang bersahabat. Tuhan memberkati. Amin.
seperti badai langit biru. Kau yang buat ku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Umat Tuhan, bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Jemaat, mari kita sehati untuk memanjatkan doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Kita berdoa. Maha besar Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu dan sehati mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan tahu kondisi dari bangsa kami saat ini, Tuhan. Begitu banyak kebencian-kebencian, perbedaan pendapat dari satu kelompok dengan yang lain yang tidak mustahil dapat menimbulkan perpecahan. Tapi kami berdoa supaya pemerintah bersama-sama dengan aparat keamanan boleh bekerja sama dengan baik dan menciptakan suasana yang tetap stabil, tetap sejahtera untuk kami boleh bermasyarakat dengan baik. Bapak berkati Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Kabinet yang sedang bertugas, dari pejabat-pejabat pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya melalui mereka Tuhan, kami bangsa Indonesia ini tetap terpelihara dalam kondisi yang baik. Bapak, pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk kehidupan GKI Kepaduri dengan setiap program kerjanya. Tuhan sudah memberikan akal budi, hikmat, pemikiran, kebijakan kepada para aktivis bersama dengan penetua dan gembala jemaat di tempat ini untuk menyusun sejumlah program kerja untuk menjadi kegiatan dari keseharian jemaat-Mu. Berkati Bapa supaya melalui seluruh aktivitas yang dikerjakan, jemaat GKI Kepaduri boleh mengalami pertumbuhan, merasakan kehadiran Tuhan secara lebih nyata di dalam kehidupan bersekutu berjemaat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Panti Asuhan Asih Lestari dalam proses relokasi. Tuhan, Engkau yang hadir di sana dan memberkati sehingga mereka yang di lapangan dan anak-anak yang ada di panti ini boleh tetap juga melaksanakan aktivitasnya dengan baik karena Tuhan yang memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pekerja dan usaha yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, khususnya pada masa-masa pandemi seperti sekarang, agar supaya Tuhan menyertai langkah kehidupan mereka, memberkati, mencukupkan segala apa yang diperlukan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ajar supaya dalam situasi sulit seperti ini, kami terus berusaha untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun yang kami hadapi, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah untuk setiap orang yang bersandar kepadamu, yang beriman kepada Tuhan Yesus dan berpengharapan kepada Allah Bapa. Bapa di surga, secara khusus pada saat ini kami hendak berdoa untuk PPK Tabita yang memasuki usia ke-54 tahun pelayanan. Berkati Bapa supaya lembaga ini menjadi sarana yang indah untuk kami jemaat Tuhan terus berbagi kasih, menjadi sahabat bagi orang-orang yang sedang dalam kedukaan. Bapa di surga, berkati para pengurus yang selalu concern terhadap keberadaan PPK Tabita, juga penyelesaian
untuk krematorium di Rumah Sakit Ukrida, Tuhan yang akan memberkati. Bapa di surga, pada saat ini kami juga sehati berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sedang sakit. Di antaranya Ibu Sinta Sutardi, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Ivon, Ibu Anita, Pak Cendana Wiraya, Ibu Lesnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Ibu Triniati, Bapak Musa bin Elias, Bapak Iskandar Lawrence, Bapak Lim Nipoh, Saudara Christian Aditya, Ibu Sulasmi, dan Ibu Idawati Wijaya. Bersama dengan yang tidak mampu kami sebutkan namanya, yang sedang dalam keadaan sakit, kami sehati pada saat ini Tuhan, mohon Tuhan sekali lagi hadir di tempat di mana mereka berada. Kau mengulurkan tangan-Mu, menjamah mereka dan memberkati. Sehingga terjadi pemulihan, bahkan pada saatnya mereka sembuh secara sempurna. Kami juga berdoa ya Tuhan, dan bergembira bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, di antaranya Ibu Deborah Martini, Saudara Abil Jireh Sudarto, Bapak Randy Aryawan Purba, Bapak Ibu Iko Hermiani, Bapak Budiono, Bapak Imawan Wijaya, Ibu Kristinawati Setio Dharma, Ibu Suratmi, Bapak Rudi Garnadi, Ibu Lena Yostina Handaya, Saudara Andi Wiharja, Bapak Zulpeter Parlindungan Hutapea, Saudari Federico Gilbert Hasiholan, dan Ibu Leni Yuliawati Salim. Tuhan, tambahkan kepada mereka 1 tahun lagi perjalanan hidup. Sungguh Tuhan, satu kemurahan dan anugerah yang patut disyukuri. Biarlah mereka yang berulang tahun juga boleh selalu menyatakan syukurnya dengan baik dan benar untuk segala kemurahan dan berkat Tuhan. Dan kami berdoa saat ini supaya hari esok dan masa depannya juga senantiasa ada dalam penyertaan-Mu. Bapa di surga, kami sekali lagi ingin berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Tuhan tahu perjalanan hidup kami, Tuhan tahu cita-cita, harapan yang belum tercapai. Engkau menopang kami dengan kekuatan untuk melanjutkan kenyataan hidup ini dalam kesehatan, dalam sejahtera yang Tuhan sediakan untuk boleh melangkah menatap hari esok dan masa depan kami. Kami serahkan seluruh kenyataan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami, tuntun kami, jauhkan kami dari segala godaan, cobaan, dan kejahatan yang selalu merongrong kehidupan kami. Inilah permohonan doa kami Bapa, yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami hendak mengakhirinya dengan bersama-sama menyanyikan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur kita untuk berkat-berkat terbaik yang Tuhan karuniakan bagi kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 menuliskan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Kita nyanyikan dari NKB 197. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia
Mari kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, kami mensyukuri segala berkat dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berkat-Mu hadir dalam setiap pengalaman, berkat-Mu nyata dalam seluruh kehidupan. Dengan penuh syukur kami membawa persembahan kepadamu. Kuduskanlah persembahan ini agar gereja dapat mengelolanya dengan baik. Hingga gereja dapat menyaksikan bahwa Kristus adalah sahabat di segala musim kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang peduli dan memanggil kita untuk meneruskan kepedulian itu. Jadilah sahabat bagi sesama di dalam segala situasi kehidupan. Jadilah jalan berkat Tuhan yang membawa sinar terang bagi dunia. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau menang. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau menang. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi kau, beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya Allah Bapa Sang Pencipta membimbingmu untuk terus menjadi berkat dimanapun saudara ditempatkan. Kiranya Yesus Kristus Sang Sahabat menginspirasimu untuk menghadirkan persahabatan bagi setiap orang dan segenap ciptaan. Dan kiranya Roh Kudus, Sang Penolong, menyadarkanmu bahwa kasih karunia dari Allah selalu menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.